فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام تسليما مزيدا. ثم أما بعد. Ikhwan fiddin, akramani wa akramakumullah. Kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah, simbol-simbol metode hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini juga merupakan judul bab yang tengah kita kaji. Beliau akan menyebutkan kepada kita tentang 7 simbol dari simbol-simbol metode hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita masih berada pada simbol yang pertama, memprioritas utamakan atau mengedepankan, memberikan perhatian lebih kepada tauhid, merupakan fondasi dakwah para nabi dan rasul. Materi terakhir yang kita baca, beliau sedikit menerangkan tentang tauhid, mulai dari pengertian dan definisinya, dan dilanjut macam dan jenisnya. Beliau mengikuti sampai nulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, mengikuti para pendahulu beliau dalam pembagian tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama rububiyah, maknanya adalah mengesahkan Allah dalam pekerjaan Allah. Yang kedua tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah dalam pekerjaan hamba. Yang ketiga tentang tauhid nama dan sifat-sifat Allah. Setelah menerangkan tentang 3 pembagian ini, beliau masuk menyebutkan dalil-dalil atau landasan hukum tentang pembagian tauhid yang 3 ini. Kata beliau pada halaman yang ke-19, masih pada alinea pertama, wa hadhil aqsamu as-salasatu dalla 'alaiha al-Qur'an al-Karim fi mawadi'a katsiratin. 3 pembagian tauhid ini Al-Quran Al-Karim menunjukkan, menjadikan landasan hukum di dalamnya pada beberapa tempat, beberapa ayat dari beberapa surat di dalam Al-Quran terkumpul 3 tauhid ini sekaligus. Minha qauluhu, diantaranya adalah perkataan Allah, ayat dari surat Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb, yani Rabb langit dan bumi. Dan Rabb diartikan oleh penulis sendiri pada pengertian tauhid. Rabb artinya adalah al-Khaliq, ar-Raziq, al-Mudabbir. Rabb artinya adalah sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang pengatur alam semesta. Maksud dari Rabb langit, Rabb bumi, artinya adalah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki kepada penghuni langit dan penghuni bumi, yang mengatur langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah dia, bersabarlah dalam menyembah dia,
bersabar dalam beribadah kepada Dia. Hal ta'lamu lahu samia, ya tahukah engkau apakah ada yang sama dengan Allah? Apakah ada yang serupa dengan Allah? Dalam satu ayat ini pada surat Maryam terkumpul pada satu potongan ayat ini 3 jenis tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Dalam satu ayat ini terkumpul 3 tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah ditandai dengan perkataan Allah, Rabbus samawati wal ard. Karena kita telah mendapatkan penjelasan dan keterangan dari penulis tentang makna tauhid rububiyah. Ya, artinya adalah meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya pemberi rezeki, satu-satunya pengatur alam semesta. Dan lafaz ini Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma terdapat tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki kepada penghuni langit dan bumi. Allah yang mengatur pergerakan langit dan bumi. Kemudian dari lafaz fa'budhu wastabir li ibadati, tauhid uluhiyah. Ibadah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah, pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Beribadalah kepadanya, bersabarlah di atas peribadatan kepadanya. Nah, ini isyarat tentang tauhid jenis yang kedua, tauhid uluhiyah. Semakna dengan ini juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pembebanan ibadah kepadanya, mewajibkan tauhid uluhiyah dengan landasan hukum tauhid rububiyah. Allah tuntut kepada seluruh makhluk untuk beribadah kepadanya, untuk menyerahkan tauhid jenis yang kedua, yakni ibadah, dikarenakan dialah yang paling pantas dalam pengamalan tauhid rububiyah. Pada surat Al-Baqarah, awal surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap orang-orang yang beriman, beribadahlah. Wahai segenap umat manusia, beribadahlah kepadanya. Manusia seluruhnya dibebankan pembebanan syariat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus serahkan ibadah kepada Allah? Allah sebutkan alasan setelah itu, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, karena Dialah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Karena Dia adalah zat yang mencipta, makanya pantas untuk diserahkan ibadah kepadanya. Makanya jangan beribadah kepada selain pencipta. Di sini ada 3 hal dalam ayat surat Maryam. Intinya ada pada anjuran untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala membebankan syariat peribadatan, Allah sebutkan dulu yang paling pantas diserahkan peribadatan kepadanya adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Karena Dia adalah Rabb, arti dari Rabb, Dia pencipta, Dia pemberi rezeki, Dia pengatur alam semesta. Kepada potongan ayat yang terakhir, hal ta'lamu lahu samia, ya apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengannya? Ini maksud dalam tauhid asma wa sifat. Nama Allah, sifat Allah tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Semakna dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa penafian, tidak ada. Kamitslihi yang serupa dengannya, syai'un sesuatu apapun. Apapun di alam semesta ini tidak ada yang sama, serupa wujudnya, zatnya, haknya, kepentingannya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkumpul dalam satu potongan ayat ini pada surat Maryam 3 jenis tauhid sekaligus. Beliau akan terangkan ke bawah. Faqauluhu, perkataan Allah, Rabbus samawati wal ard, fihi tauhidur rububiyah. Pada lafaz Rabbus samawati wal ard, kemarin telah diterangkan oleh penulis kepada kita makna Rabb, dan jangan lupakan ini, Rabb artinya pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta.
Ya, di dalamnya terdapat tauhid rububiyah tentang pekerjaan Allah. Wa qauluhu fa'budhu. Perkataan berikutnya lagi beribadahlah kepadanya. Fihi tauhidul uluhiyah, di dalamnya terdapat tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, tauhid pekerjaan hamba. Terkadang diistilahkan dengan tauhid uluhiyah karena diambil dari kata ilah, artinya sesembahan. Bermakna ma'luh, yang disembahi, yang diibadahi. Wa qauluhu hal ta'lamu lahu samiyya, dan perkataannya, apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengannya? Jawabannya tidak ada yang sama. Zatnya tidak ada yang sama. Wujudnya tidak ada yang sama. Meskipun mungkin sebagian sifat yang ada pada makhluk sama dari sisi nama pada sifat Allah Subhanahu wa taala, namun berbeda hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Al-Hayy, Maha hidup. Manusia pun hidup. Manusia hidup, tapi beda antara hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk didahului dengan ketiadaan, dan hidupnya makhluk akan dilewati dengan yang namanya kematian. Sedangkan hidupnya Allah, tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan tersentuh dengan yang namanya kematian. Makhluk juga disifati dengan alim, memiliki ilmu pengetahuan. Allah memiliki nama Al-Alim, yang maha mengetahui. Tapi tentunya beda ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk didahului dengan kebodohan dan kejahilan, dan akan dilewati dengan yang namanya kelupaan. Kalau Allah tidak. Dari dulu, sekarang, akan datang, dan selamanya dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala alim, mengetahui. Mengetahui apa yang sudah terjadi, mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi. Bagaimana ketika terjadi, bagaimana ketika tidak terjadi. Ini ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari sisi nama dan istilah sama, namun hakikatnya adalah berbeda. Fihi tauhidul asma was sifat, di dalamnya terdapat tauhid yang ketiga, tauhid nama dan sifat Allah. Fahadhihi ayatun wahidatun jama'at anwa' at-tauhid as-salasah. Dalam satu ayat ini terkumpul padanya 3 jenis tauhid sekaligus. Pembuktian kepada kita bahwasanya tauhid bukan perkara bid'ah sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh tauhid. Tauhid ada dalam Al-Quran. Tauhid ada dalam sunnah. Bahkan ada lafaz tauhid. Hadis yang pernah kita baca, hadisnya Ibnu Abbas, kisah tentang Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Yang terlafaz dalam Sahih Bukhari adalah, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Ila ayyuwahhidullaha ta'ala. Datang lafaz tauhid. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi sekelompok kaum dari ahlul kitab. Jadi kalau yang pertama kali engkau seru kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah. Jadi tauhid bukan perkara yang baru. Lafaz tauhid diambil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dengan sangat singkat dan ringkas, wailah pembahasan tauhid serta lawannya berupa kesyirikan adalah pembahasan yang tak kalah pentingnya, tak kalah menariknya untuk dikaji. Seluk-beluk tauhid, seluk-beluk syirik, dampak positif dari tauhid, dampak negatif dari syirik, permusuhan abadi tauhid dengan syirik. Penting untuk dikaji. Karena perkara tauhid, perkara ini yang membedakan seseorang itu dikatakan mukmin atau kafir. Perkara tauhid yang membedakan orang tersebut halal darahnya untuk ditumpas atau haram. Perkara tauhid yang memvonis seseorang itu adalah penghuni surga atau penghuni neraka. Perkara tauhid bukan masalah sepele. Jangan dianggap remeh. Perkara surga neraka. Kita lanjutkan pada alinea berikutnya. Pada halaman ini berakhir judul bab ini, akan kita lanjutkan judul bab berikutnya. Hadza huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah fi tauhid. Wal farqu bayyinun bainahum wa bainal firqil munharifati fil aqidah.
Ini adalah metode hidupnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perihal tauhid. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memprioritas utamakan tauhid. Sebelum mengkaji yang lainnya mereka kaji dulu tauhid. Tanamkan dulu tauhid. Bayangkan selama 23 waktu yang dihabiskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 23 tahun, lebih dari setengah beliau menghabiskan waktu dakwah beliau untuk berbolak-balik menerangkan tentang tauhid. Selama 13 tahun, belum ada kewajiban sholat, belum ada kewajiban puasa, zakat, belum ada kewajiban haji. Beliau terus-menerus menanamkan dan menancapkan tauhid di dada-dada para sahabat ketika itu. Makanya kokoh, tak goncang. Barakallahu fikum jami'an, orang-orang yang tauhidnya bobrok, nggak beres, orang ini ketika terjadi fitnah kecil saja, kelihatan mereka itu langsung tumbang satu persatu. Karena apa? Tauhidnya nggak bagus. Ini merupakan fondasi diterimanya semua amalan. Salat akan terbilang baik dan bagus, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika tauhidnya bagus. Puasa akan terbilang baik dan bagus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika tauhidnya bagus. Perkara tauhid adalah perkara niat, ikhlas. Terkadang kita jumpai ada 3 orang yang sholat mengamalkan satu amalan yang sama, misalnya di satu waktu yang sama sholat 3 orang. Satunya pahalanya sempurna. Kenapa pahalanya sempurna? Karena dia tauhid, diserahkan. Nah, peribadatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Yang satunya bisa jadi kurang nilai kesempurnaan pahalanya karena diserahkan kepada Allah, dia juga serahkan kepada yang lainnya. Terkadang anak-anak kalau terlihat oleh orang tuanya dia sholat, diperintahkan, dimarahi baru mau sholat. Ketika tidak diperintahkan dia tidak mau sholat. Artinya niatnya sudah berbeda di sini. Pada satu amalan yang sama pahalanya beda. Ada lagi satu sholat bukan lillahi ta'ala tapi hanya sekedar ikut-ikutan, orang sholat dia pun sholat. Terletak di mana? Bukan jenis sholatnya, bukan gerakan sholatnya, tapi terletak di pemahaman dia terhadap tauhid. Berbeda-beda niat, berbeda-beda juga nilai pahala yang dia dapatkan. Jadi ini adalah poros dari segala amalan tauhid. Wal farqu bayyinun bainahum wa bainat wal firqu bayyinun bainahum wa bainal firqi al-munharifati fil aqidah. Perbedaan yang begitu jelas antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang tergelincir dalam perkara akidah. Di sini terbedakan. Terkadang kita lihat slogan sama. Terkadang kita lihat souvenir pun sama. Slogan ngaku ahlu sunnah. Souvenir menempel di atas kepala mungkin sama, di bawah jubah, berjenggot. Tapi perbedaannya di sini, akidah, tauhid. Akidah. Bagaimana sebagian orang yang mengaku bahwasanya dia di atas manhaj ahlu sunnah ketika datang ultimatum dari pemerintah untuk menyelisih syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berani untuk melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ahlu sunnah tidak. Mereka punya keyakinan bahwasanya Allah lah yang lebih didahulukan, Allah yang diprioritas utamakan. Meskipun ancaman-ancaman dari pemerintah, tapi wallahi ancaman Allah lebih berat. Mereka kedepankan hak Allah daripada hak sekedar makhluk. Di sini letak perbedaannya, tauhid. Ketika terdapat orang-orangan untuk menutup masjid karena dengan alasan pandemi, Al-Quranul Karim serta hadis Nabi SAW, kemudian amalan salah tak pernah dijumpai dari mereka menutup masjid. Artinya menutup masjid adalah bagian daripada maksiat. Bahkan Al-Imam Ibn Hazm menukilkan menutup masjid, menghalangi umat manusia untuk datang ke masjid adalah perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Dia menutup masjid sekedar menutup saja perkara yang terlarang, haram. Jadi ketika datang pemerintah menganjurkan untuk tutup, kemudian lebih mengedepankan ancaman pemerintah. Menunjukkan bahwasanya akidahnya enggak beres. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum tauhidnya enggak beres.
Kata beliau min musyrikin billahi yaqulu la ilaha illallah walakinnahu ya'budu ghairallah fa huwa yuqirru bit tauhid bilisanihi walakinnahu yunaqiduhu bi aqwalihi wa af'alihi syirkiyah. Contoh kecil beliau bawakan seperti orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi dia masih menyembah selain Allah. Masih menyembah selain Allah. Dia mengikrarkan tauhid dengan lisannya, namun perbuatannya menyelisihi. Perbuatan kesyirikan menyelisihi ucapannya. Kalau kita mendengar berita dari sebagian firqah kelompok tentang amalan mereka akan la ilaha illallah, kita merasa minder. Sering mungkin kita dengar bahwasanya ada kelompok yang ketika dia berzikir la ilaha illallah sampai ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali, ratusan ribu kali, bahkan jutaan kali dalam sehari la ilaha illallah, la ilaha illallah berzikir. Tapi sekadar di mulut namun tidak mengetahui tentang makna hakiki dari la ilaha illallah. Terkadang perbuatan dia menyelisihi ucapannya. Meskipun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dijumpai terkadang masih datang ke kuburan wali fulan. Nah, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan amalan-amalan syirkiyat dan semisalnya. Ini letak perbedaannya. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling paham terhadap kalimat la ilaha illallah, paling tepat ketika mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau mau memahami tentang tauhid, ambil dari ahlu sunnah, jangan ambil dari selainnya. Mereka paling paham tentang apa itu kalimat la ilaha illallah. Sebab mereka mengartikan tentang kalimat la ilaha illallah, mereka mengartikan tiada Tuhan selain Allah. Salah, keliru. Masih salah. Karena dijumpai di sana ada Tuhan selain Allah. Terkadang mereka mengartikan lagi la ilaha illallah, la hakima illallah. Tidak ada yang memutuskan keputusan hukuman kecuali Allah. Tapi ternyata ada. Dijumpai ada yang memberikan keputusan selain Allah Subhanahu wa taala. Keputusan dari para pemangku jabatan dalam satu wilayah kepemerintahan tertentu. Yang dapat tentang kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Yang paling tepat, yang menutup hal-hal yang bisa menyusup ke dalamnya, mengikat kalimat makna la ilaha illallah tidak keluar darinya. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini materi pemula dalam kajian ahlu sunnah wal jamaah. Anak-anak kecil pun tahu dari kalangan ahlu sunnah bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau mengartikannya hanya tidak ada sesembahan selain Allah, dijumpai di sana banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah bebatuan, pepohonan, benda hidup, benda mati, bintang-bintang. Bahkan ada yang menyembah binatang, waliyadzubillah. Maka lebih ekstrem lagi di sebagian negara bagian di India. Kita mendapat berita dari salah satu syekh yang mengunjungi kunjungan dakwah. Mereka mengatakan bahwasanya di sana ada satu komunitas menyembah waliyadzubillah kemaluan perempuan. Mereka menganggap bahwasanya seluruh umat manusia keluar dari kemaluan perempuan, jadi dialah pencipta, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini betul-betul menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Karena kalau mengartikan la ilaha illallah tidak ada sesembahan selain Allah, ternyata masih ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tepat diikat dengan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Seandainya ada selain Allah yang disembah, tidak dengan haknya, bukan haknya disembah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena peribadatan adalah hak Allah.
Wa min muharrifin li asma'ihi wa sifatihi wa mu'attilin laha wa mu'awwilin laha wa min musyabbihin li asma'illahi wa sifatihi bi asma'il makhluqin wa sifatil makhluqin. Nah, di antara mereka juga yang menyelisihi akidah tauhid. Ada di antara mereka yang memalingkan nama Allah dan sifat-sifatnya. Mereka menetapkan nama dan sifat tapi mereka memalingkan maknanya. Seperti sebagian firqah mereka menetapkan Allah memiliki mata. Iya betul, mereka tetapkan. Tapi yang maksud dengan mata bukan mata dengan bentuk fisik seperti kita. Ada pupil, ada kelopak. Nah, ada bola mata. Di luarnya ada bulu mata, ada alis dan semisalnya. Tapi mereka menetapkan maksudnya mata Allah artinya adalah pengawasan. Allah mengintai, mengawasi, memperhatikan, bukan bentuk mata seperti wujud mata manusia. Ini namanya tahrif. Atau datang lafaz dari Al-Qur'anul Karim, tangan. Mereka menetapkan lafaz tangan tapi bukan yang dimaksud dengan lafaz tangan adalah wujud tangan hakiki seperti tangan makhluk, tapi maksud tangan di sini adalah ungkapan tentang kekuatan Allah. Ini pun namanya tahrif. Nah, boleh tahrif. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi diri Allah di dalam Al-Quran dan dalam hadis kita tetapkan sesuai dengan apa yang mereka tetapkan tanpa dirubah maknanya, diganti maksudnya. Wa mu'awwilin laha, semana juga bahwasanya ditakwil maknanya. Wa min musyabbihin li asma'illahi wa sifatihi bi asma'il makhluqin wa sifatil makhluqin. Ada juga yang menyerupakan nama Allah, ada yang menyerupakan sifat Allah dengan nama makhluk dan sifat makhluk. Dan ini terjadi pada golongan-golongan atau firqah-firqah yang tergelincir. Umat Nasrani menyamakan Allah dengan makhluk. Umat Yahudi menyamakan makhluk dengan Allah. Dua kelompok yang berada pada dua sisi yang berlawanan, sama-sama keliru dan salah. Umat Nasrani merendahkan Allah sama sederajat dengan, atau maksud kami mengangkat derajat manusia sederajat dengan Allah ketika mereka mengatakan bahwasanya salisu salasa, trinitas, tiga di dalam satu. Ketika mereka berdoa sering mereka mengucapkan atas nama Bapa, Isa, Roh Kudus. Nah, Allah memvonis mereka bahwa mereka adalah kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisus salasa. Sungguh telah kafir orang-orang mengucapkan bahwasanya Allah adalah trinitas, tiga di dalam satu. Ini meninggikan makhluk sederajat dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ada kaum Yahudi. Merendahkan Allah sama rendahnya dengan manusia. Dengan ucapan mereka dalam surat Al-Maidah, wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksud terbelenggu adalah Allah pelit. Allah Maha mampu untuk memberikan harta, kekayaan kepada makhluk dengan sama rata. Tetapi kenapa Allah menghalangi? Sebagian diberikan orang kaya, sebagian lagi dijadikan miskin. Sebagian diberikan banyak, sebagian dijadikan sedikit. Sebagian dikasih melimpah, sebagiannya ditahan, tidak ada. Sebagiannya kenyang, sebagian lapar. Orang Yahudi mengatakan Allah pelit, kikir, dengan ungkapan tangannya terbelenggu. Bahkan ada tokoh sufi ya, tokoh Wahdatul Wujud, Ibnu Arabi, namanya Ibnu Arabi, sufi. Sambil menunjuk kepada dirinya, dia mengatakan bahwasanya ma fil jubbati illallah. Apa yang ada di balik jubah, karena dia sedang mengenakan jubah. Apa yang ada di balik jubah sama mirip dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dikatakan bahwasanya kecuali kumis, jenggot dan apa yang ada di antara dua pahanya. Perbedaan antara Allah dan wujud. Perbedaan antara Allah, wujud Allah dengan manusia sama.
Sama dengan manusia kecuali Allah tidak memiliki kumis, Allah tidak memiliki jenggot, Allah tidak memiliki kemaluan. Ini namanya tashbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk dan ini tidak boleh. Karena usul Al-Quranul Karim mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau tahu ada yang sama dengannya? Tidak ada. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu. Demikian juga orang kuburiyun. Ada sisi menyamakan makhluk dengan Allah atau kebalikannya Allah dengan makhluk. Orang kuburiyun ketika datang ke kuburan kemudian kita mengkritik mereka, memprotes mereka. Kenapa kalian beribadah kepada meminta kepada penghuni kuburan? Mereka mungkin memberikan jawaban seperti ini. Tidak, kami tidak meminta kepada penghuni kuburan. Kami minta kepada Allah tapi melalui perantara penghuni kuburan ini. Mereka orang soleh. Kalau kita langsung berdoa belum tentu diterima. Orang-orang ini, penghuni kuburan ini memiliki derajat tinggi di hadapan Allah. Jadi kita jadikan mereka sebagai semacam perantara. Semacam perantara saja. Nah, Allah pun memvonis bahwasanya perbuatan seperti ini pun perbuatan kesyirikan karena menyamakan posisi Allah dengan makhluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ini pun jawaban yang sama yang diucapkan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW ketika dikatakan, kenapa kalian meminta kepada berhala? Kenapa kalian berdoa di sisi berhala? Berhala adalah ungkapan tentang orang-orang soleh dalam wujud patung. Mereka memberikan jawaban, tidak, kami tidak minta kepada mereka. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami beribadah kepada Allah, tapi orang-orang ini semacam perantara saja. Jadi, sisi kesalahannya adalah, sisi kekeliruannya adalah mereka mau menyamakan pemimpin-pemimpin di kehidupan dunia dengan pemimpin alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pemimpin di kehidupan dunia mereka misalnya mau ketemu belum tentu langsung bisa, tapi membuat jadwal melalui ajudan, sekretaris, orang dalam. Jadi tidak mungkin bisa langsung ketemu dengan pemimpin, tapi ada orang dekatnya, sekretarisnya, buat dulu perjanjian. Ya, mereka menganggap sama demikian. Tidak bisa kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala namun melalui perantara orang-orang soleh seperti ini. Apa yang menghalangi? Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Masing-masing kita punya kesempatan dan peluang untuk berdoa. Kenapa harus pakai perantara? Ini termasuk perbuatan kesyirikan. Fahum min haitsi manhajihim fil aqidati wasatun bainal mu'attilati wal mumatsilah ala ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam isbatan bila tamtsil wa tanzihan bila ta'til. Ini kesimpulan dalam bab ini. Mereka yakni ahlu sunnah wal jamaah dari sisi manhaj mereka dalam akidah, metode hidup mereka dalam perihal akidah. Mereka berada di tengah-tengah antara kelompok yang menafikan makna, ada nama mereka tetapkan tapi mereka nafikan artinya. Dan dari sisi orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk atau menyerupakan makhluk dengan Allah. Kesemuanya salah. Akidah yang tengah yang mana Rasulullah SAW datang dengannya, menetapkan tanpa menyamakan, mensucikan tanpa menafikan. Ini penting untuk dipahami ungkapan yang terakhir. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka menetapkan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari hadis. Allah melihat, mereka tetapkan. Allah mendengar, iya betul. Allah mendengar, mereka tetapkan. Tapi tanpa juga menyerupakan. Karena bisa jadi nama atau sifatnya sama tapi hakikatnya berbeda antara Khalik dan makhluk, antara pencipta dan yang dicipta. Allah hidup, manusia juga hidup. Iya, sama-sama nama hidup, istilah hidup, sifat hidup, tapi kehidupannya berbeda. Kehidupan manusia didahului dengan ketiadaan dan akan dilewati dengan yang namanya kematian.
Sedangkan kehidupan Allah abadi, kekal selama-lamanya. Ilmu Allah dengan ilmu makhluk ya sama-sama namanya ilmu, tapi beda dalam hakikatnya. Ilmu manusia didahului dengan ketiadaan. Nanti manusia terlahir dalam keadaan bodoh, belajar baru memiliki ilmu. Dan akan dilewati juga yang namanya kelupaan. Terkadang dia lupa akan ilmu. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana seandainya terjadinya, bagaimana seandainya tidak terjadinya. Jadi tidak ada lupa, tidak didahului dengan kebodohan. Inilah perbedaan antara Allah dan makhluk. Menetapkan, tapi tidak menyerupakan. Mensucikan, tapi tidak menafikan. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah orang yang paling tahu tentang haknya Allah Subhanahu wa taala adalah disucikan. Kelompok-kelompok Mu'attilah, mereka tujuannya maksudnya untuk mensucikan Allah. Akhirnya mereka terlalu jauh dari mensucikan Allah, menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak melihat. Karena kenapa? Kalau menetapkan Allah melihat, berarti Allah punya alat untuk melihat seperti mata. Mereka mulai membayangkan tentang makhluk. Makhluk punya mata, baru bangun tidur ada kotoran di mata. Kalau begitu Allah juga demikian. Oh berarti tidak ada kotoran mata. Bahkan sekalian tidak ada mata, tidak ada penglihatan. Allah tidak punya. Nah, Al-Quran Al-Karim mengatakan bahwasanya Allah berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka mulai membayangkan bahwasanya kalau berbicara berarti pakai alat bantu berbicara seperti mulut. Kalau ada mulut berarti misalnya makan, ada bekas sisa makanan. Lama diam atau lama berbicara akan keluar bau mulut. Mereka mensucikan. Kalau begitu Allah tidak punya bau mulut sekalian. Allah tidak punya mulut. Sekalian lagi Allah tidak berbicara. Dinafikan. Jadi dua hal ini merupakan makna Ahlussunnah wal Jamaah. Menetapkan tapi tidak menyerupakan. Mensucikan tapi tidak menafikan. Ini akhir alinea dari judul bab ini tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Simbol mereka yang pertama adalah memprioritas utamakan ideologi tauhid. Ini mereka jadikan sebagai pondasi pertama dalam berdakwah. Sebelum mendakwakan syariat Islam yang lainnya, ini dulu yang mereka pahamkan umat. Kita akan masuk pada sudah tutup. Sedikit lagi. Sekitar 10 menit lagi ya. Simbol yang kedua pada halaman 20. Simbol yang kedua adalah Ats-Tsani, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tarkul bid'ah wal muhdatsat. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan bid'ah dan perkara baru. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta meninggalkan perkara bid'ah, meninggalkan kebid'ahan dan perkara baru. Ini satu di antara 4 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faza apa 4 hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang paling pertama dicontoh, yang kedua ditaati, yang ketiga ini yang sedang kita baca, ittiba, diikuti, yang terakhir jangan diselisihi. 4 hak Rasulullah SAW dicontoh, ditaati, diikuti, dan yang keempat jangan diselisihi. Dicontoh adapun landasan hukumnya adalah bahwasanya beliau dicontoh seluruh perkataan dan perbuatan beliau tanpa memilah-milih. Apapun yang datang dari beliau adalah sosok panutan dan suri tauladan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam
panutan atau suri tauladan yang baik. Seandainya satu ayat ini saja turun tentang hak kepentingan Rasulullah SAW, insya Allah cukup. Karena makna dari suri tauladan dan panutan adalah apapun yang dia ucapkan, apapun dia lakukan, apapun yang dia perbuat, dicontoh. Seandainya satu ini saja, ayat ini saja yang turun, insya Allah cukup. Maksudnya apapun yang datang dari beliau hendaknya dijadikan sebagai acuan dalam berucap dan beramal. Apalagi datang penegasan bahwasanya selain dicontoh, ditaati. Dan makna ditaati adalah, atau kita bacakan dulu dalilnya. Landasan tentang beliau adalah ditaati beberapa hal. Pertama datang dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai segenap orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Hak beliau adalah ditaati sebagaimana mentaati Allah. Bahkan taat kepada beliau berarti taat kepada Allah. Dalam surat An-Nisa, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah secara otomatis berarti taat kepada Rasul. Sebagaimana juga taat kepada Rasul secara otomatis berarti dia juga taat kepada Allah. Apalagi jaminan untuk masuk surga, apalagi jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam surga adalah satu kata kunci ini, taat. Siapa yang tidak taat kepada beliau tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Perhatikan, beliau memastikan setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Siapapun yang menisbahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tergolong umat beliau akan masuk ke dalam surga. Namun beliau memberikan semacam tanda kutip, kecuali yang enggan mendengar jaminan masuk surga. Sungguh orang yang bodoh dan tolol ketika enggan, namun terjadi. Makanya para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, ma ya'ba, wahai Rasul, siapa yang enggan?" Sudah dapat jaminan masuk surga, tapi ternyata ada orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Wahai Rasulullah, siapa yang enggan tersebut? Beliau terangkan, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk surga. Jadi kata kunci masuk surga adalah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dimaksud dengan taat? Taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ditunjuki oleh perkataan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dia datangkan kepada kalian maka ambillah. Ketika Nabi SAW memerintahkan berarti wajib, menganjurkan berarti hukumnya sunnah. Fakhudu, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia cegah dan larang kepada kalian, fantahu, hentikan, berhenti. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah alaihi bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala berfokus pada dua perkara, tidak ada yang ketiga. Apa itu? Perintah yang harus dilaksanakan, larangan yang harus ditinggalkan. Isi syariat cuma ini. Perintah dan larangan. Apa yang beliau perintahkan amalkan, apa yang beliau larang tinggalkan. Kalau datang perintah kemudian tidak diamalkan, kalau datang larangan malah didobrak dan tembus, berarti tidak taat. Berarti namanya tidak taat. Ittiba beliau akan sebutkan kepada kita tentang dalilnya, mengikuti. Hak beliau yang ketiga adalah ittiba. Kita akan baca. Wa min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jama'ati aidan al-imanu bir rasuli alaihi salatu wassalam wa mahabbatuhu akthar min mahabbatin nafsi
wal walidaini wal waladi wan nasi ajma'in. Kita artikan. Dan di antara simbol-simbol metode hidup Ahlus Sunnah wal Jamaah juga adalah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman, percaya. Ini dulu pondasi paling pertama adalah percaya kepada beliau. Kalau sudah tidak percaya, modal utama tidak ada. Nah, makanya satu titel, satu julukan yang paling tinggi di kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya ada satu yang dijuluki dengan titel tersebut atau julukan tersebut, membuat dia mendapatkan predikat sahabat terbaik. Apa itu? As-Siddiq, membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membenarkan bukan cuma sekadar apa yang dilihat oleh pandangan mata. Karena pembenaran pada rukun iman berkaitan dengan hal-hal gaib. Makanya rukun iman yang 6 seluruhnya berkaitan dengan hal gaib. Tidak bisa dideteksi, tidak bisa di-riset, tidak bisa survei. Semuanya berkaitan dengan perkara keimanan. Beriman kepada Allah, perkara gaib. Tidak bisa dilihat. Beriman kepada malaikat, juga makhluk yang tak kasat mata. Beriman kepada kitab suci Al-Quran, dan selain Al-Quran dari kitab suci memberitakan tentang perkara-perkara gaib yang sudah terjadi dan yang akan terjadi esok, belum terjadinya. Beriman kepada Rasul-Rasul, mereka juga menceritakan tentang hal-hal yang tidak di hadapan mata kita. Kemudian beriman kepada hari kiamat juga berkaitan dengan perkara gaib. Dan rukun iman tidak bisa dibenarkan dengan panca indera. Tidak bisa. Ini murni dari dalam hati, dalam dada, membenarkan. Tidak pernah lihat tapi percaya. Ini yang luar biasa. Datang berita kepada kita bahwasanya besok akan terjadi hari kiamat. Kita percaya, yakin, meskipun belum pernah kita dapati. Ini yang menjadi seseorang itu dikategorikan mukmin. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru melakukan Isra Mi'raj, perjalanan satu malam dari permukaan bumi ke Palestina, naik ke langit, kemudian turun lagi hanya dalam waktu satu malam. Esok paginya Nabi SAW menceritakan hal tersebut kepada penduduk kota Makkah, kufar Quraisy. Nah, masuk di akal. Akhirnya mereka mengatakan, engkau pendusta. Kok pendusta? Dalam satu malam terjadi perjalanan dari Makkah menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, kemudian kembali lagi dalam waktu satu malam. Secara logis, penduduk kota Makkah sendiri ketika mau melakukan perjalanan perniagaan dari kota Makkah menuju ke Palestina, ke Syam, itu berbulan-bulan, hanya dalam satu malam. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar berita tersebut? Sodakta, engkau betul dan dipercayai. Yang lainnya mendustakan beliau. Karena perkara keimanan tidak bisa dideteksi dengan ilmu panca indera. Ini pondasi utama tentang mengikuti. Kenapa kita mengikuti beliau? Kata kunci pertama adalah beriman dulu. Kalau tidak ada keimanan, tidak akan jadi yang namanya mengikuti. Nah, kita tandai sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan kita pada malam waktu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan malam ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.